siang. Perkenalkan, nama saya Enin Cemin Kugeme dengan NIM 2014201229 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan judul Fungsi Manajemen. Dosen pengampu Nurse Rida Mandur, SKEP MKEP. Ini adalah kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa bagian. Yang pertama, kegiatan dalam fungsi perencanaan atau planning, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Terus yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Terus yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Yang ketiga, kegiatan dalam fungsi pengarahan atau pergerakan dan implementasi, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Terus yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat, kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan. Ini adalah fungsi manajemen dalam pelayanan dan asuhan keperawatan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu yang pertama, informasi. Yang kedua, profil pasien. Yang ketiga, profil tenaga termasuk perawat, baik jumlah, kualifikasi, keahlian, pengalaman, serta demografis. Yang keempat, sarana prasarana. Yang kelima, finansial. Terus yang kedua, perencanaan ada 3 bagian, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pelayanan atau asuhan keperawatan. Yang kedua, sistem pelayanan asuhan keperawatan. Yang ketiga, kebijakan atau peraturan, prosedur operasional dan pembiayaan. Terus yang ketiga, pengorganisasian ada 6 bagian. Yang pertama, pengorganisasian tugas. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, deskripsi tugas. Yang keempat, evaluasi tugas. Yang kelima, kerja tim. Yang keenam, membangun tim. Terus yang keempat, ketenagaan ada 5 bagian. Yang pertama, sistem klasifikasi pasien atau penghitungan kebutuhan tenaga. Yang kedua, penjualan. Yang ketiga, penugasan. Yang keempat, pendanaan staf. Yang kelima, pengembangan staf. Yang keempat, ada pengerahan ada 6 bagian. Yang pertama, penggunaan kekuatan. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, perubahan efektif. Yang kelima, penanganan konflik. Yang keenam, komunikasi.
Yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan ada 4 bagian. Yang pertama pengendalian, yang kedua peningkatan mutu, yang ketiga penilaian penampilan kinerja, terus yang keempat disiplin. Ini adalah fungsi manajemen dalam mendukung proses keperawatan. Ada beberapa bagian. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosis, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, yang terakhir evaluasi. Demikian video tentang fungsi manajemen keperawatan. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terutama di Fakultas Ilmu Keperawatan.